Itu tidak boleh. Apa yang tidak boleh? Masa depanku, masa depan Liu Ruyan, ada di tanganku sendiri. Lokasi konstruksi keluarga Liu. The film was translated and narrated by M Media. Kenapa ada petir? Liu Ruyan, keras kepalamu. Akan membunuh lebih banyak orang. Tahayul akan membunuh lebih banyak orang. Apa? Jembatan telah runtuh sepenuhnya. Ayah. Ayah. Proyek jembatan lintas laut telah selesai. Ayah. Keluarga Liu kami juga selesai. Ayah, bagaimana kabarnya? Ruyan, jembatan Binhai telah runtuh. Proyek ini, hampir semua dana keluarga Liu diinvestasikan di dalamnya. Sekarang semuanya sudah berakhir. Ya Tuhan, proyek jembatan lintas laut keluarga Liu benar-benar telah runtuh. Ini adalah proyek bernilai miliaran dolar. Keluarga Liu hancur. Untuk proyek bernilai miliaran dolar seperti ini, dana muka keluarga Liu saja pasti puluhan miliar. Sekarang, semuanya telah menjadi abu. Ini bahkan belum termasuk kewajiban hukum atas kegagalan proyek. Untuk proyek besar skala ini, setelah gagal, semua orang di keluarga Liu akan berada dalam masalah besar. Maman, mungkinkah keluarga Liu kita telah dihukum ilahi? Ayah. Kita seharusnya tidak memutuskan pernikahan itu. Ini adalah pembalasan ilahi keluarga Liu kita. Apakah ini pembalasan keluarga Liu kita? Paman Liu, runtuhnya proyek keluarga Liu disebabkan oleh retakan pada struktur jembatan. Ini adalah bencana buatan manusia. Aku curiga itu adalah Liu Wanyu, lain yang seperti yang diinformasikan sebelumnya. Jika itu benar-benar hukuman surgawi, bagaimana mungkin hanya memengaruhi keluargamu Liu? Benar Tuan Liu, dengan kejadian seperti ini, saya sarankan Anda selidiki dulu. Mungkin itu tim proyek konstruksi mengurangi mutu atau menggunakan bahan murahan. Anda tidak boleh mengaitkan semuanya dengan pembalasan ilahi. Lagi pula, ke-12 keluarga kami terlibat dalam pembatalan pertunangan yang kacau ini. Jika benar ada hukuman dari langit, maka semua orang harus terkena dampaknya. The film was translated and narrated Halo, by M ada apa? Media. Sibuk di sini. Tuan Ligawat, gudang logistik kita kebakaran. Apa yang terbakar? Gudang yang mana? Semua gudang terbakar. Apa? Semua gudang terbakar? Keempat gudangku. 10 miliarku. Lin Yang, apakah ini yang kau bicarakan? Tentang surat nikah perjanjian darah itu? Bisakah aku mengambilnya kembali? Keluarga Li kami tidak akan membatalkan pertunangan. Terlambat. Negara punya hukum. Dan surga punya kehendak. Kau telah melanggar perjanjian darah. Dan hukuman surgawi akan dijatuhkan secara pribadi. Kehilangan umur, kehilangan kekayaan, kehilangan kekuasaan. Semua 12 keluarga Xiongzhou, tak satu pun akan lolos. Lin Yang, aku memberimu sedikit sinar matahari, dan kau mulai bersinar terlalu terang. Ini jelas hanya kebetulan. Dua bencana buatan manusia, dan kau berani menyebutnya hukuman surgawi? Buatan manusia. Bukan begitu? Hukuman surgawi. Lanjutkan. BOS, kapal kargo kita di Pasifik tersedot pusaran air. Total 6 kapal, semuanya terseret ke dasar laut. Apa katamu? Samudra Pasifik? Bagaimana bisa pusaran air tiba-tiba muncul? Tuhan, orang-orang ini telah melanggar perjanjian darah. Mereka pantas membayar harganya. Apa? Penyakit sapi gila telah menyebar ke peternakan. Semua sapi dan domba mati. Halo? Apa? Pasar keuangan sedang mengalami kehancuran sekali sahabat. Pasar saham dalam 1 hari telah anjlok 3 kali. Ini apa? Sangat sibuk di sini. Pengingkar pernikahan mati. Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi? Kau berani menantang kehendak surga? Para dewa tidak akan mentolerirnya. Kau masih bicara omong kosong? Kakak, apa kau tidak ingat betapa sulitnya kehidupan keluarga Liu saat kita masih muda? Titah langit tak bisa dilawan. Mereka yang mengikuti langit akan hidup. Mereka yang menentangnya akan binasa. Omong kosong. Pasti dia
yang bermain di belakang layar. Selain kehendak langit, siapa lagi yang bisa buat Xiongzu menderita dalam sehari? 12 kota dirombak. Kalian semua masih tidak percaya? Lin Yang, mengenai pembatalan pertunangan ini, sebenarnya dihasut oleh keluarga Jiang dan dipimpin oleh keluarga Liu. Niat awalku adalah untuk tidak membatalkan pertunangan. Bisakah kau membantu dan menolong keluarga Huko menghindari bencana langit ini? Benar, itu semua keluarga Liu yang menuntut kami memutuskan pertunangan denganmu. Kalau tidak, keluarga Huko sama sekali tidak akan membatalkan pertunangan. Keluarga Li kami juga. Kami mendengarkan keluarga Liu. Keluarga Guku juga. Keluarga Pang juga. Aku juga. Keluarga Chu juga. Aku juga. Aku juga. Keluarga Mei juga. Berkurangnya umur, kehilangan kekayaan, dan kehilangan kekuasaan. Apa kau pikir hukuman surgawi ini permainan yang bisa diangkat begitu saja? Kau sudah keterlaluan. Tidak, ini masih jauh dari cukup. Apa kau sungguh ingin memusnahkan kita semut? Bukan aku yang ingin memusnahkan kalian semua, tapi dosa-dosamu sendiri yang telah menyebabkan ini terjadi pada dirimu sendiri. Kalian telah mendorong diri kalian sendiri ke jalan buntu. Nah, kusarankan kau memahami situasi ini. Meskipun ke-12 keluarga besar kami telah menderita bencana ini, dan kekuatan kami sangat berkurang, kami masih memiliki sumber daya akumulasi 20 tahun. Kami bukan domba kecil yang jinak yang bisa kau getak dengan mudah. Benar, Lin Yang, kami meremehkanmu sebelumnya dan meremehkan sumpah darah ini. Sekarang, kami meminta maaf kepadamu. Kami akan menanggung sepenuhnya hukuman langit. Juga semua bertahan. Jangan musnahkan kami. Cabut hukuman langit untuk kami. Kalau tidak, ke-12 keluarga Xuanzhou tidak keberatan bersamamu. Ikan mati atau jaring putus. Jika kami tidak punya jalan keluar, maka kami pasti tidak akan melepaskanmu. Apakah kau mengancamku? The film was Nah, translated kami and tidak mengancammu. narrated by M Media. Lin Yang, kukira kau masih muda dan memiliki masa depan yang panjang. Mari kita masing-masing mundur selangkah, dan semua orang akan lebih baik. Beri kami jalan keluar, dan beri dirimu jalan keluar juga. Semut sekarang. Siapa yang memberimu nyali untuk berbicara denganku tentang mundur selangkah, agar semua orang bisa lebih baik? Lin Yang, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kau benar-benar tidak akan memberi kami jalan keluar? Jalan keluar, aku memberimu jalan keluar. Tapi kau tidak menghargainya. Sekarang, sumpah darah telah dilanggar, dan hukuman surgawi telah datang. Kau masih ingin aku membalikkan takdir untuk ke-12 keluargamu? Apakah kau pantas mendapatkannya? Lin Yang, kau hanyalah peramal sialan. Juga semua menanggung takdir ke-12 keluarga kita. Masih seorang peramal. Kau sekarang segera angkat kutukan dari ke-12 keluarga. Angkat hukuman surgawi. Kalau tidak, kami ke-12 keluarga akan melawan balik bahkan dalam kematian. Kau sama sekali tidak akan punya jalan keluar. Pembalasan hari ini adalah konsekuensi dari tindakan kemarin. Kutukan ini tidak bisa diangkat. Adapun jalan keluar Lin Yangku, aku berdiri tepat di sini. Aku ingin melihat siapa yang bisa memotong jalanku Lin Yang. Aku berani memotong jalanmu, Lin Yang. Kesalahanmu adalah tidak tahu diri. 12 kota Xuanzhou takut akan hukuman surgawi. Tapi aku Jiang Haoji tidak. Benar, Tuan Muda Jing tidak memiliki kutukan beruang surgawi padanya. Apa yang bisa kau lakukan padanya? Apakah dia memiliki kutukan atau tidak? Aku tidak tahu. Tapi dengan asap hitam yang mengepul dari kepalanya, kurasa dia tidak akan bertahan lama. Aku melihat hari-harinya sudah dihitung. Pergi cari tempat yang sejuk untuk tinggal. Masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa kau mediasi. Juga bukan sesuatu yang bisa kau campuri. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak bisa ditangani oleh Tuan Muda Jing? Bahkan jika jembatan keluarga Liu saya runtuh, lalu bagaimana Tuan Muda Jiang dapat membantu saya membangun kembali jembatan dan menghubungkan kembali semuanya? Dan kau, apa yang kau punya? Betul, Lin Yang. Jika kau tahu diri segera angkat kutukannya. Kalau tidak hari ini aku akan memastikan kau tidak keluar dari pintu ini. Apakah ini ancaman? Jadi bagaimana jika aku mengancammu? Biar kukatakan padamu, perjamuan hari ini diselenggarakan oleh putri sulung keluarga Zhang dari Shangjin, Zhang Wanning, untuk menyambut kembalinya Raja Istana Naga. Dia secara pribadi mengaturnya, dan aku adalah teman dekat putri sulung keluarga Zhang. Jika kau berani terus membuat masalah di sini, keluarga Zhang pasti tidak akan melepaskanmu. Dan kau, Liu Wanyu, mengkhianati keluargamu, pasti akan mengakibatkan konsekuensi yang lebih buruk daripada kutukan. Jauh lebih buruk. Dia di sini mengoceh omong kosong, mengacaukan benar dan salah, mengaburkan kebenaran. Jika Raja Istana ada di sini secara langsung, dia pasti akan memotong lidahnya, mencungkil matanya. Putuskan tendonnya, tarik tulangnya, dan keringkan sumsumnya. Dia tidak akan bisa meredakan amarah publik. Benar, keluarga Zhang dari Shangjin tidak bisa dihina. Pesta pengungkapan diri tidak bisa dihina. Aku ingin tahu siapa itu yang berani menjelek-jelekan keluarga Zhang. Zhang Wanning.
Siapa yang berani menjelek-jelekan keluarga Xiangku? Menjelek-jelekan pria Jiang Waningku di sini? Kau. Bibimu menjodohkanku denganmu. Kau kabur kemana? Kencan buta. Kau salah. Meskipun kau kabur dari kencan buta, tetap saja tidak ada yang bisa mencuri priaku. Lin Yang, kupikir seseorang telah datang. Aku melihat hari-harinya sudah dekat. Hasilnya adalah wanita sembarangan seperti ini, bahkan mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu. Mengakui orang udik sebagai seorang pria. Kupikir wanita sepertimu hanyalah seseorang dengan status rendah, posisi rendah, pekerjaan kasar, dan perspektif yang sempit. Apa katamu? Kubilang kau tidak tahu malu. Kubilang kau kelas rendah. Posisimu rendah, pekerjaanmu rendah, dan perspektifmu sempit. Kukatakan hubunganmu dengannya palsu. Sejak memasuki perjamuan ini, tak diragukan lagi kau telah menurunkan derajatnya. Berapa banyak nasi yang sudah kau makan? Menurut perkataanmu, statusmu luar biasa, posisimu terhormat, dan pekerjaanmu terpandang. Wawasanmu luas. Tentu saja, keluarga Liu di tanah kecil Zhongguo hanyalah tumpukan kotoran tikus dengan tempat kecil. Namun, keluarga Liu selama ini hanya fokus mencari uang. Tetapi mereka tidak mengajarimu bagaimana menjadi orang yang baik. Sombong itu rugi, rendah hati itu untung. Tidak mengajarimu saat menghadapi seseorang yang status dan posisinya jauh lebih tinggi darimu. Kau harus berbicara dengan kepala tertunduk. Jika kau tidak tahu cara berbicara, aku bisa menyuruh seseorang memotong lidahmu hanya karena kau terlihat rapi dan berpakaian sopan. Di dunia ini, apa yang dibutuhkan seorang wanita bukanlah kecantikan yang fana, melainkan kekuatan yang tangguh, pendukung yang kuat. Seorang pria yang dapat berdiri tegak dalam menghadapi arus deras zaman. Seorang pria yang berkuasa dan berpengaruh. Maksudmu, dia pria itu? Apa pendapatmu tentang dia? Penampilan biasa saja. Terlihat seperti babi atau anjing. Penampilan hanyalah permukaan. Kekuasaan adalah pakaian sejati pria. Karena aku Jiang Haoji adalah teman dekat Nona Xiang dari keluarga Xiang di Xiangjin. Di perjamuan keluarga Xiang hari ini, aku bisa menekanmu 100 kali lipat. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Dia punya teman dekat sepertimu. Kau ini apa? Kau pantas tahu tentang Nona Xiang. Kurasa seleramu dalam memilih pria, bahkan di keluarga Xiang Jingxiang, hanyalah sampah. Kurasa kau hanya ikan kecil yang dikirim oleh keluarga Xiang Jingxiang. Biar kukatakan padamu, keluarga Jiangku di Xiangjin adalah favorit di depan keluarga Xiang. Aku sarankan kau mengurus urusanmu sendiri. Kalau tidak, ketika Nona Xiang datang untuk menyalahkanmu, aku khawatir kau tidak akan mampu menanggung akibatnya. Benarkah? Aku sangat takut. Belum terlambat untuk takut sekarang. Keluar dari sini sekarang. Berani kau memukulku? Memukulmu? Terus kenapa? Apa aku perlu memilih hari untuk itu? Berani kau memukul Tuan Muda Jin? Kau mati. Seseorang ke sini. Aku ingin tahu siapa yang berani menyentuhku. Nyonya adalah penanggung jawab perjamuan ini. Jiang Waning putri tertua keluarga Xiang di Xiangjin. Apa? Dia putri sulung keluarga Xiang? Kepala perusahaan triliun dolar. Benarkah? Apa kau serius? Dia sebenarnya Jiang Wanning? Mustahil. Dia sama sekali tidak mungkin Xiang Wanning. Lin Yang, kau lumayan sekarang ya. Kau bahkan berani menyewa seorang aktris dan menyamar sebagai putri sulung keluarga Xiang. Kenapa kau diam saja? Kau pikir hanya dengan diam masalah ini akan hilang begitu saja? Kukatakan padamu, hari ini kau tamat. Perjamuan hari ini adalah pesta kembalinya Raja Naga. Naga mengangkat kepalanya. Bagaimana kita bisa mentolerir kalian bajingan-bajingan tak berarti yang membuat keributan di sini? Tunggu saja. Ayah, ada yang membuat masalah di perjamuan. Yang Tianhao kepala keluarga Jiang di Shonso. Cepatlah kemari. Membuat masalah di aula perjamuan. Sepertinya mereka tidak ingin hidup. Mundur. Kembali ke Hotel Peninsula. Aku sudah menelepon. Ayahku akan segera datang. Tak seorang pun yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Dan kau? Sangat mengesankan. Aku ingin tahu siapa ayahmu. Lin Yang, benar-benar sesuai dengan asal-usulmu yang terpencil. Bodoh itu bahagia. Ayah Tuan Muda Jing, meskipun tidak termasuk dalam 12 kota Zhongzhou, tak seorang pun yang hadir berani menatap matanya. Tidak berani menatap matanya. Apakah dia sejelek itu? Lancang, jika kau tahu identitas asli ayah Tuan Muda Jing dan posisinya di perjamuan hari ini, kau tak akan mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu. Begitu kan? Aku ingin mendengar lebih banyak. Ayah Tuan Muda Jing adalah Jing Tianhao, kepala keluarga Jin di Zhongzhou. Di perjamuan kepulangan Tuan Olan Naga hari ini, ayah Tuan Muda Jing tidak hanya menjabat sebagai utusan Olan Naga, tetapi juga melayani segala kebutuhan Tuan Olan Naga. Melayani setiap kebutuhannya. Bukankah itu sama saja seperti menjadi anjing? Sangat mengesankan. Apa yang kau tahu? Tidak semua orang di dunia ini memenuhi syarat untuk melayani Raja Naga.
Sungguh mereka yang melayani cacing, memang rendah dan hina. Mereka yang melayani naga adalah yang paling mulia. Hari ini keluarga Jiangku adalah entitas yang paling mulia itu. Entitas yang sangat mulia katamu. Seorang pria yang berani berbicara tentang kekuasaan. Aku mendengar kembalinya ketua aula. Adalah untuk patung batu tuanku. Memecahkan patung batu? Apa-apaan itu? Jiang Haojie, jangan sentuh. Ini bukan sekadar patung batu pecah. Ini adalah guru Lin Yang. Ini benda suci. Benda suci? Kalian berdua masih mengoceh? Hari ini, aku akan menghancurkan patung dukun ini dan mengungkap kadok munafik kalian. Jiang Haoji, kau cari mati. The film was translated Kaki tiga naga. and narrated by M Media. Tuan, tanpa diduga, kau meninggalkan kuali naga ilahi ini di sini. Sepertinya, kau sudah mengantisipasi. Ke-12 keluarga akan memutuskan pertunangan. Kurang ajar. Berani-beraninya kau menyentuh patung pengunci naga? Akhirnya ayah datang. Enya, aku akan pergi ke bandara untuk mengatur upacara penyambutan. Kuserahkan urusan belakang padamu. Beginikah caramu mengurus segala sesuatu untukku? Patung pengunci naga telah hancur. Ayah batu pecah ini, bukankah itu cuma guru si Udit ini? Bagaimana bisa jadi kuali naga? Tuan, ini bukan lagi patung penipu itu. Patung ini secara pribadi telah direstorasi oleh kaisar setelahnya. Yang tersembunyi di dalamnya adalah kuali naga. Patung batu itu menekan nadi dewa. Kaisar menyembunyikan kuali naga. Ini adalah patung pengunci naga. Secara pribadi direstorasi oleh kaisar. Patung itu benar-benar pantas disebut patung pengunci naga. Siapa yang menghancurkan ini? Bukan aku. Dia, si tak berguna inilah yang menghancurkannya. Apa kau tahu kejahatanmu? Tahu kejahatanku. Mata siapa yang melihatku menghancurkannya? Diam. Sebaiknya kau merangkak ke sini sekarang juga dan berlutut di hadapanku. Lalu aku mungkin akan memaafkanmu. Kalau tidak, kau takkan hidup sampai besok. Omong kosong, bukan Lin yang memecahkannya sama sekali. Kau memutarbalikkan fakta. Bahkan jika aku memutarbalikkan fakta, apa yang bisa kau lakukan? Tatanan tempat ini ditentukan oleh keluarga Jiangku. Hari ini siapapun yang kukatakan menghancurkannya, telah menghancurkannya. Katakan padaku, siapa yang menghancurkan patung pengunci naga ini? Lin Yang. Lin Yang. Kau. Apa ini? Ini tirani. Kau si Udit, bahkan dengan beberapa keterampilan kau akan merangkak seumur hidupmu dan tak pernah mendapatkannya. Sungguh tirani yang bagus. Aku lihat kau belum pernah tahu. Apa itu tirani sejati? Tirani seharusnya berasal dari rakyat dan digunakan untuk rakyat. Cukup omong kosongnya. Cepat berlutut. Anda mendengar Lin Yang? Berlutut. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa kau menghancurkan patung pengunci naga. Kau. Lin Yang, berhentilah mencari-cari alasan. Berlutut, 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 berlutut. Berlutut, berlutut, berlutut. Baiklah. Tidak mau berlutut ya? Tangkap dia. Patahkah kakinya? Seret dia ke sini. Cukup, Jiang Tianhao. Kau hanyalah seekor anjing yang dibesarkan oleh keluarga Xiangku. Siapa yang memberimu keberanian untuk tidak menghormati Lin Yang? Apa kau benar-benar mengira dirimu nona tertua keluarga Xiang? Kau seorang wanita, jadi aku tidak ingin berurusan denganmu. Sepertinya kau sedang mencari mati. Kalau begitu aku akan menghancurkanmu hari ini. Tangkap mereka. Di mana pengawal berzirah hitam? Di mana kau menemukan aktor-aktor ini? Kau cukup siap. Dasar jalan kecil. Hari ini aku akan menunjukkan padamu. Di Shonshu keluarga Jiangku adalah hukumnya. Hanya mereka yang berasal dari Shangjin yang pantas ku hormati. Beberapa aktor belaka tak pantas ku perhatikan. Kau, diam. Ini benar-benar tanda keluarga Zhang dari Shangjin. Dia benar-benar putri tertua keluarga Zhang. Zhang Wanning. Ayah, kau pikun. Kau diam. Nona tertua. Saya salah. Saya tidak tahu Anda akan datang sendiri. Tolong ampuni putra saya. Saya akan menebus dosa putra saya. Kau seharusnya tidak berlutut padaku. Tapi padanya. Dia. Apa? Dia pria yang kupilih Xiang Wanning. Tidakkah dia pantas dihormati? Layak. Maafkan saya.
Aku suka gadis ini, dia menarik. Ayahkah? Jetiko putra Jiang Tianhao. Aku bertanya-tanya siapa yang bisa kau panggil. Hanya anjing penjilat. Kau. Sudah cukup dengan kau. Kemarilah. Tidak datang ya? Baiklah aku yang akan mendatangimu. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan kulakukan? Kau akan segera tahu. Seseorang. Tangkap dia. Aku bertanya, mengapa kau mengincar? Dan sengaja menjebak Lin Yang? Aku tidak sengaja menargetkan. Nona Shan, tolong izinkan aku menjelaskan. Aku tidak mau dengar. Buat dia berlutut di depanku. Dasar sundal. Beraninya kau mematahkan kakiku. Kau memanggilku apa? Sundal. The Tutup film was mulutmu. translated and Dasar anak narrated durhaka. by M. Sudah terlambat. Sia Agung. 4 domain. 8 padang gurun, 18 prefektur. Tidak ada yang pernah berani menghinaku Cheng Wanning. Bahkan keluarga kekaisaran Shangjing sekalipun. Namun hari ini, di Zhongzhou kecil ini, aku menemukan ini. Ini cukup lucu. Nona Shan, tolong ampuni putraku. Keluar. Serat orang ini pergi. Lumpuhkan dia. Lin Yang dan Liu Ruyan menikah dengan bahagia. Ini adalah kontrak pernikahannya. Kalau bukan begitu lalu apa? Aku tidak percaya. Pria yang kupilih akan ditolak. Siapa Liu Ruyan? Aku. Apakah kau merobek kontrak pernikahan ini? Aku melakukannya. Kau ingin memutuskan pertunangan dengan suamiku? Aku bertanya padamu. Ya. Sampah macam apa kau ini, hingga berani menyebut pemutusan pertunangan dengan suamiku? Keluarga Li dari Zicheng. Keluarga Xiao dari Suanchan. Keluarga Wang dari Nancheng. Bagus. Kalian semua telah merobek kontrak pernikahan kalian dengan Tuan Lin. Sebelumnya kami tidak tahu Lin Yang dan Nona Shan saling kenal. Ternyata dia salah satu anak buah Nona Shan. Tidak heran pembalasan ilahi atau? Ini adalah bencana buatan manusia. Nona Shan, kami bersedia mengembalikan pertunangan. Tidak perlu. Kalian orang buta. Gagal mengenali naga sejati. Ditakdirkan untuk tetap berada di tempat terpencil ini seumur hidup. Kalian tidak layak bertunangan dengan Tuan Lin. Lin Yang. Karena semua keluarga ini telah memutuskan pertunangan mereka denganmu. Tamu terhormat mempersembahkan hadiah petanda baik turun. Berikan hadiahnya. Ganti pakaian Tuan Lin dengan yang baru. Hari ini, aku Jiang Wanning putri sah dari keluarga Jiang Shangjing, akan menikahi Tuan Lin. Saya akan melayani sebagai pendamping kiri Tuan Lin. Kau mau menikah denganku? Ya, aku akan menikahimu. Sebagai putri sah dari keluarga Xiang Jingshan, saya memiliki garis keturunan yang terhormat, kekuatan tingkat atas. Jika kamu bersedia menikah denganku, kamu bisa naik ke tampuk kekuasaan dan menjadi sosok yang tak tertandingi kekuasaannya di Longguo. Lalu, kamu dapat menyingkirkan orang-orang ini sesukamu. Biarkan mereka hidup, mereka akan hidup. Biarkan mereka mati, mereka akan mati. Dan bukan hanya itu, aku juga bisa menawarkanmu kesenangan yang paling indah. Jati, Maaf, aku baru saja putus 12 pertunangan. Aku sedang tidak ingin memikirkan ini. jangan bilang itu karena dia. Dia? Tidak. Tidak apa-apa, aku bisa menunggumu. Tidak perlu terburu-buru, kita bisa pelan-pelan saja. Kau. Bagaimana kau ingin pelan-pelan? Keluarga Ziman dari Shangjing. Ziman Shirozui telah tiba. Ziman Xiaozhu. Keluarga Ziman Shangjing. Apakah itu yang setara dengan keluarga Xiang Shangjing? Keluarga Ziman Shangjing? Xiang Wanning. Aku baru saja dengar kau akan menikah dengannya. Benarkah? Benar sekali.
Kata-kata nona ini adalah janjinya. Apa yang kukatakan sudah ditetapkan. Zhang Wanning, kau wanitaku. Beraninya kau. Kau. Simen Xiaozhu, apa yang sedang kau lakukan? Melakukan apa? Zhang Wanning, keluarga Mushan mungkin berkuasa di Xuanzhou. Tapi jangan lupa, The film was translated nenekmu berjanji and padaku narrated by bahwa dia M akan Media. menjodohkanmu denganku. Dia berjanji untuk menjodohkanmu denganku. Apa yang nenekku janjikan padamu? Tidak ada hubungannya denganku, Zhang Wanning. Jika kau tidak senang, bicaralah dengan nenekku. Begitukah? Beraninya kau. Anda berani menyentuh Zhang Wanning lagi. Dan kau akan menanggung akibatnya. Konsekuensi? Konsekuensi apa yang bisa kau tawarkan? Apa kau tahu siapa aku? Aku adalah tuan muda dari keluarga Ziman Shangjin. Ayahku adalah Ziman Wang yang diangkat secara pribadi oleh raja. Dia memimpin 300.000 pasukan Jilian. Kau ini apa? Apa yang memberimu hak untuk mengancamku? Simen Wang. Aku ingin tahu bagaimana kau dibandingkan dengan naga baru Istana Naga. Bagaimana bisa begitu? Dibandingkan dengan naga baru Istana Naga, ayahku memang bukan apa-apa. Tapi dibandingkan denganmu, aku bisa menghancurkanmu dengan satu tangan. Begitukah? Tuan muda Simen, mengapa repot-repot berdebat dengan orang seperti ini? Itu hanya menurunkan statusmu. Dan kau siapa? Wanita sederhana ini adalah Liu Ruyan dari keluarga Zhonggu Liu. Tuan muda Simen, jika kau ingin berurusan dengannya hari ini, dia telah melakukan dosa besar. Dosa apa? Lin yang secara tidak sah menghancurkan patung pengunci naga, dan bahkan menyentuh kuali naga. Aku akui bahwa kami 12 keluarga Zhonggu pantas menerima hukuman surgawi karena memutuskan pertunangan. Hukuman surgawi memang mengerikan, tetapi jauh lebih ringan daripada dia yang merusak patung pengunci naga dan menyentuh kuali naga. Kau yang menghancurkannya? Jika mereka bilang aku melakukannya, maka aku melakukannya. Lin Yang, jangan bicara sembarangan. Insiden dengan patung batu barusan, jelas-jelas keluarga Jin yang menjebakmu. Kau sama sekali tidak merusak patung itu. Lalu apa kau menyentuh kuali naga? Kuali naga ini lahir karena aku. Bukan hanya aku menyentuhnya, aku bahkan mengangkatnya. Kau bahkan mengangkatnya? Lalu aku mungkin akan memaafkanmu. Kau dengar itu? Orang yang kau temukan. Sepertinya ada yang tidak beres dengan kepalanya. Lin Yang, kau benar-benar tidak boleh bicara sembarangan lagi. Jika kau terus seperti ini, bahkan aku pun tidak bisa melindungimu. Melindungi? Khayalan apa yang merasukimu? Pesta kemunculan naga baru hari ini adalah untuk menyambut Raja Naga yang baru. Kuali naga ini adalah pusaka warisan yang ditinggalkan oleh Raja Naga sebelumnya untuk naga yang baru. Semut manusia biasa berani menyentuhnya tanpa izin? Mati. Apalagi mengangkatnya. Ini Lin Yang, hari ini kau sudah ditakdirkan untuk mati karena merusak patung pengunci naga. Belum lagi kau bahkan menyentuh kuali naga. Terima kasih telah menyinggung naga baru Istana Naga. Begitu naga baru naik takhta, dia pasti akan mencabut hukuman surgawi untuk kita para abdi yang berjasa. Benar sekali, meskipun hukuman langit mengerikan, penguasa Istana Naga pasti memiliki kekuatan yang menentang langit dan kemampuan untuk mengubah takdir. Dia dapat dengan mudah mengangkat hukuman langit semacam ini. Hukuman surgawi belaka, Tuan Istana dapat menghilangkannya dengan jentikan jari. Maksudmu, penguasa Istana Naga akan membantumu mengangkat hukuman surgawi ini? Tentu saja hari ini adalah hari di mana Tuan Istana Naga berganti. Apa kau pikir dia akan mentolerir omong kosongmu di sini? Tuan muda Simen, tolong pimpin 12 kota dan tegakkan keadilan bagi Tuan Istana Naga. Jangan khawatir, aku Simen Xiaozhu akan bertindak. Kau dengar itu Lin Yang? Mungkin kau terlalu tinggi hati, tetapi di hadapan kekuatan absolut, kau hanyalah seekor semut. Bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa aku seekor semut? Dan bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa aku bukanlah penguasa kuali naga ini? Zhang Wanning, kau dengar itu? Dia benar-benar mengaku sebagai pemilik kuali naga ini. Kau menjerumuskan keluarga Shan ke dalam lubang api. Pernyataan sederhananya itu. Konsekuensi apa yang akan ditimbulkannya bagi keluarga Shan? Lin Yang, bisakah kau berhenti bicara omong kosong? Aku tidak bicara omong kosong. Cukup aku memilihmu. Jati di saat krisismu, aku bersedia turun tangan dan menyelamatkanmu. Saat kau ditindas, aku juga bersedia membelamu. Itu karena aku memilihmu. Aku menyukaimu. Aku harus selalu berdiri di belakangmu. Jadi, Tapi pemilik kuali naga ini adalah penguasa Istana Naga. Dihormati oleh negara. Kilin pemberian surga tidak bisa dihina. Kita harus segera pergi. Ayo pergi sebelum mereka sampai di sini. Pergi? Kurasa sudah terlambat. Datang ke sini, muda.
Pergi akan sulit. Seseorang tutup gerbangnya. Tutup pintu dan hajar anjingnya. Biarkan penguasa Istana Naga melihat betapa sombongnya orang The ini. film was translated Aku and sudah menyuruhmu pergi narrated tadi, by tapi M kau Media. tidak mau. Lihat sekarang, mereka telah mengepung kita. Jangan khawatir. Simen Jiaozu, bukakan gerbang untukku. Apa kau benar-benar ingin melindunginya? Lin yang adalah orang yang kupilih. Bahkan jika hari ini, dia secara tidak sengaja merusak patung pengunci naga, aku akan memastikan keselamatannya. Kau mimpi. Merusak patung pengunci naga adalah kejahatan besar. Ini adalah pengetahuan umum di seluruh negeri. Bahkan jika kau adalah putri sulung keluarga Xiang, kau tidak bisa memutarbalikkan keadilan. Memutarbalikkan keadilan katamu, kalian 12 keluarga Zhongzhou melanggar kontrak pernikahan terlebih dahulu. Dan sekarang kalian ingin menggunakan ini untuk menghukum mati dia. Bukan 12 kota yang ingin menekannya, tetapi otoritas kekaisaran. Semua orang di bawah langit, setiap orang yang telah menerima anugerah Istana Naga, setiap orang yang mengagumi Istana Naga, yang ingin menekannya. Kau, Zhang Wanzhong, kau lihat? Dia telah menimbulkan kemarahan publik. Pada titik ini, pihak siapa yang akan kau pilih? Apa kau tidak mengerti? kau terlalu banyak berpikir. Aku Jiang Wanning, aku bukan orang seperti itu. Aku bilang aku akan memastikan keselamatan Lin Yang, dan aku akan melakukannya. Tidak peduli berapa banyak dari kalian yang ada di sana. Lin Yang tidak menyentuhnya. Dia tidak menyentuhnya. Nona sulung Zhang, di saat seperti ini, apakah martabat tidak berarti lagi? Lin Yang baru saja turun gunung. Kau baru saja bertemu dengannya, bukan? Apa kau benar-benar akan menghancurkan seluruh keluarga Xiang demi romansa singkat? Ku berimu satu kesempatan terakhir. Putuskan hubungan dengannya sekarang. Saat penguasa Istana Naga tiba, aku masih bisa memberikan sepatah kata yang baik untukmu. Dia tidak merusak patung pengunci naga. Jie Haoji hanya memfitnahnya. Simen Jiaosu, jangan bicara omong kosong. Jika dia tidak menyentuhnya, siapa yang bisa membuktikannya? Aku bisa. Kakak, omong kosong apa yang kau bicarakan? Diam. Aku bisa bersaksi dia menyentuhnya. Kau bicara sampah. Omong kosong. Hadir. Bukan hanya saya Liu Ruyan yang bisa bersaksi. Bukankah begitu? Kau pikir semua orang seperti dirimu, terjerat dalam sofisma, membingungkan yang benar dan yang salah. Aku menjadi saksi. Apa? Lin yang baru saja menghancurkan patung pengunci naga yang mulia. Kejahatannya pantas dihukum mati. Bukankah kau baru saja bilang, ini patung rusak? Aku tidak tahu, aku hanya tahu. Kau menyentuhnya barusan. Patung pengunci naga yang ditinggalkan oleh leluhur kami. Kejahatannya pantas dihukum mati. Menyentuh patung pengunci naga. Kejahatannya pantas dihukum mati. Tidak hanya hukuman mati, tetapi seluruh keluarganya harus dieksekusi. Nona Xiang ini melindungi penjahat. Kejahatannya menuntut hukuman yang sama. Mati, 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 mati. Mati, 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 mati. Tren umum. Kehendak rakyat. Apa kau buta? Mengabaikan tuan muda ini yang kedua setelah satu. Dan di atas 10.000 lainnya. Kau bersikeras memilih gelandangan ini? Kau adalah keluarga terkaya di 12 kota Zhongzhou. Namun sekarang kalian berdua menjebak satu orang. Siapa yang membuatnya membuat publik marah? Hanya ada satu cara sekarang. Untuk menyelamatkannya. Metode apa? Yaitu menyuruhnya berlutut dan meminta maaf kepada tuan muda ini. Mungkin tuan muda ini akan berbelas kasih. Dan mengampuni nyawanya. Kau pasti gila. Kukira kaulah yang gila. Demi bocah tak berguna ini. Kau rela melibatkan seluruh keluarga Xiang? Lin Yang, ayo pergi. Lin Yang, ayo pergi. Pergi sekarang selagi masih bisa. Mungkin masih ada kesempatan. Tidak perlu pergi, aku minta maaf padamu. Terima kasih karena bersedia merendahkan diri untukku. Tapi meminta maaf kepada orang-orang ini tidak ada gunanya. Orang bijak tunduk pada keadaan. Mamang. Ini caraku meminta maaf. Kau berani memukulku? Kau benar-benar berani memukulku? Menggunakan kata-kata Nona Zhang. Aku pukul terus, kenapa? Apa aku perlu memilih waktu? Patung pengunci naga menekan. Bajingan kecil. Itu tidak menekan orang-orang berbakat sepertiku. Bahkan, jika aku merusaknya, guruku tidak akan menyalahkanku. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Kau merusak patung pengunci naga dan kau masih berani bersikap sombong? Di mana kau tempatkan keagungan kuil naga? Beraninya kau menghina kuil naga. Permisi Liu Ruyan. Mungkin kau belum menyadari. Guruku, orang yang kau sebut pendeta Tao Chang Zishan, adalah mantan penguasa kuil naga. 12 keluargamu yang memutuskan pertunangan adalah masalah kecil. Menyambut penguasa kuil naga adalah masalah sebenarnya. Dan aku Lin yang turun gunung untuk memutuskan pertunangan adalah masalah kecil. Menggantikan posisi penguasa kuil naga adalah masalah sebenarnya. The film was translated and narrated by M Media. Gila, benar-benar gila. Kau berani mengucapkan kegilaan seperti itu? Kurasa kau gila karena ditolak oleh 12 keluarga secara bersamaan. Sombong dan angkuh, tidak tahan pukulan. Apa kau benar-benar gila? Dia sudah gila dukun peramal itu.
Pada akhirnya bobotnya terlalu ringan. Masih bau kencur. Orang rendah kata-kata ringan. Belalang sembah mencoba menghentikan kereta perang. Semut mencoba menggoyang pohon. Ada yang salah dengan kepalanya. Ada masalah serius di sana. Zhang Wanning, kehormatan sekali seumur hidup keluarga Zhang, akan hancur karena kata-katanya. Untuk mewarisi posisi penguasa Istana Naga. Dan runtuh sepenuhnya. Lin Yang, kau benar-benar melemparkanku ke dalam api. Kau tidak percaya padaku. Kau bilang tuanmu adalah mantan Raja Naga. Kau bilang kau adalah Raja Naga saat ini. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Jika kau ingin mereka mempercayaimu, ada caranya. Apa yang bisa kau lakukan untuk membongkarnya? Dan menunjukkan pada adikku yang bodoh. Apa itu kekuatan dan pengaruh sejati? Aku hambamu yang rendah hati. Kebetulan memiliki nomor telepon Raja Naga yang baru. Lin Yang, kau bilang kau Raja Naga yang baru. Aku akan membuat satu panggilan. Dan kita akan tahu apakah itu benar atau salah. Inikah kekuatan keluarga Zimen dari Shangjing? Raja Naga yang baru bahkan belum menunjukkan wajahnya. Dan dia sudah memiliki nomor telepon pribadi Raja Naga yang baru. Keluarga Zimen sungguh naga Shangjing. Keluarga Zhou saya tunduk kagum. Keluarga Wang saya juga mengalah. Rendah hati. Kau tahu, aku tak ingin mengungkapkan hubungan ini, tapi seseorang sedang mencari mati berjalan tepat ke sasaran. Nah, kau punya satu kesempatan terakhir. Berlutut dan mohon padaku. Kalau tidak begitu panggilan ini tersambung, langit pasti akan retak. Dan tak akan ada kesempatan untuk selamat. Jika kau ingin menelepon telepon saja, kenapa banyak omong kosong? Tapi biar ku beritahu kau. Zimen Xiaozhui. Jika panggilan ini tersambung, kemungkinan besar keluargamu Zimen akan hancur total. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Apa katamu? Keluarga Zimen saya akan dijungkir balikan. Lelucon macam apa yang kau mainkan? Keluarga Zimen saya adalah keluarga papan atas di Shangjing. Apa kau benar-benar berpikir kau adalah Raja Naga baru dari Istana Naga? Lin Yang, mari kita akhiri ini di sini. Berhentilah keras kepala. Jika ini terus berlanjut, hanya kita yang akan menderita. Jangan khawatir, aku akan bertindak. Kau akan bertindak? Dengan apa? Lihat dirimu sendiri. Apa kau ini? Tak lebih dari bajingan kecil. Tak lebih berharga dari seekor semut. Mengingat kau dari keluarga Zimen, aku sudah memberimu banyak kesempatan. Dan kau mengabaikan semuanya. Mencari mati lagi dan lagi. Apa kau tahu bahwa tindakanmu bisa membawa kehancuran total pada keluargamu Zimen? Beraninya kau mengutuk keluarga Zimen kami. Cukup mundur. Kau begitu polosnya. Menyamar sebagai Raja Naga yang baru. Beraninya kau di hadapanku Zimen Xiaoxue mengatakan bahwa keluarga Zimen kami menghadapi kehancuran total? Apa kau tahu bahwa bahkan keluarga Shang tak bisa menyelamatkanmu sekarang? Tuan Muda Zimen, bukan seperti itu. Lin Yang tidak menyentuh patung pengunci naga. Tuan Muda Zimen, jangan buang napasmu untuk sampah ini. Cepat beritahu penguasa Istana Naga bahwa seseorang di sini menyamar sebagai dirinya. Saat ini mendukung penguasa istana yang baru adalah satu-satunya cara dia bisa membantu kita menembus kesengsaraan surgawi. Dukung penguasa istana. Dukung penguasa istana. Dukung penguasa istana. Diam semuanya. Jika kau berani menentang Lin Yang lagi, keluarga Xiang saya setelahnya akan membuat kalian semua membayar. Semuanya jangan panik. Keluarga Zimen saya akan memastikan keselamatan kalian. Belum lagi keluarga Zimen saya memiliki Istana Naga di belakang kami. Tak peduli seberapa kuat keluarga Shang, dapatkah mereka lebih kuat dari Istana Naga? Tepat, tidak peduli seberapa kuat keluarga Xiang, mereka mustahil lebih kuat dari Istana Naga. Hari ini kita semua keluarga-keluarga besar demi wibawa Istana Naga berbicara tentang kebenaran dan memberikan kesaksian kita kepada Istana Naga. Kita semua adalah pelindung yang sepenuhnya setia. Saya Liu Ruyan percaya bahwa Istana Naga pasti akan menegakkan keadilan bagi kita. Penguasa naga baru yang akan naik tahta pasti akan memberi kita hasil yang adil. Ya, keluarga Liu saya juga percaya bahwa Istana Naga akan menegakkan keadilan bagi kita. Keluarga Li kami juga sangat yakin akan hal ini. Keluarga Xiao saya dan keluarga Wang saya juga. Keluarga Kujang, keluarga Xuang saya, keluarga Jiang saya, keluarga Pang saya, keluarga Gu saya. Kesetiaan yang luar biasa. Kalian semua keluarga besar sangat ingin menjadi anjing Istana Naga, bukankah? Karena kalian pikir bahwa Istana Naga dapat menyelamatkan kalian dari kesulitan kalian? Aku menyesal memberitahumu bahwa Istana Naga tidak dapat menyelamatkan kalian. Penguasa naga yang baru itu bahkan tidak memandang kalian dengan baik. Zimen Xiaozhui, bukankah kau ingin menelepon penguasa naga yang baru itu? Cepat telepon, jangan tunda lagi. Baiklah kau mencari mati. Lin Yang, kau punya jalan ke surga tapi tidak kau ambil. Kau malah menerobos masuk ke neraka. Kau awalnya memiliki perlindungan keluarga Xiang dan kesempatan untuk hidup, tapi kau tidak menghargainya. Kau yang menyebabkan ini terjadi padamu sendiri.
Nomor yang bagus. 138 berakhir dengan 8888. Simbolisme yang bagus. Promosi dan keberuntungan. Sayang sekali, keadaannya telah berubah. Sudahkah kau memutuskan bagaimana kau ingin matu? Tuan Muda Simen, ada apa? Kenapa ini nomormu? Bukankah sudah jelas? Aku turun gunung kali ini untuk mengambil alih sebagai penguasa Istana Naga. Mustahil. Liu Ruyan, dan kalian semua 12 keluarga Shonshou. Sekarang kalian tahu hadiah besar apa yang guruku berikan pada kalian. Mustahil. Aku mengerti. Kau rupanya pesta serah terima Istana Naga ini diselenggarakan oleh keluarga Mushan. Kau Xiang Wanning. Beraninya kau senaknya mengubah nomor telepon Istana Naga. Saya tidak. Ponsel Tuan Lin Yang, bagaimana bisa berakhir di tanganmu? Mungkinkah ponsel ini sebenarnya milik Lin Yang? Pintar ini ponselku. Xiang Wanning, kau benar-benar pantas mati. Kau berani mengubah nomor telepon Raja Naga menjadi nomor orang udik ini. Kau tamat dan keluarga Xiang akan menghadapi bencana. Cepat seseorang panggil Dewa Perang Provinsi Naga yang memimpin pesta naga perak. Hari ini aku akan membuat pria dan wanita ini menyesali perbuatan mereka seumur hidup. Lin Yang, apakah ponsel ini benar-benar milikmu? Lalu identitasmu? Akulah yang baru penguasa naga. Kematian sudah dekat dan kau masih berpura-pura? Saat Dewa Perang Provinsi Naga tiba, aku akan melihat bagaimana kau mati. Dewa Perang Provinsi Naga telah tiba. Dewa Perang Provinsi Naga. Siapa yang mengganti nomor telepon Raja Naga dan menyamar sebagai Raja Naga yang baru? Dia dan dia. Hari ini keluarga Xiang diperintahkan untuk menyambut Raja Naga yang baru. Tapi mereka di sini malah mengisi kantong mereka sendiri. Mereka pantas dieksekusi. Kami tidak. Begitu banyak orang yang menonton. Apa kau bilang semua orang buta? Cepat beritahu Dewa Perang Provinsi Naga. Apakah mereka melakukannya atau tidak? Keduanya bersekongkol. Tidak hanya untuk mengubah nomor telepon penguasa naga, tetapi juga untuk menyamar sebagai penguasa naga. Ya, kami semua melihatnya. Aku melihatnya. Lihat, lihat, lihat. Lihat, lihat, lihat. Diam, mengganti nomor telepon Raja Naga dan menyamar sebagai Raja Naga yang baru. Apakah kau mengakui kedua kejahatan ini? Tidak, kami tidak melakukan hal-hal ini. Banyak orang di sini yang melihatnya. Dan kau masih tidak mengakuinya. Mereka memfitnah kami. Bocah keluarga Xiang. Jangan kira keluargamu yang berpengaruh di Xiangjing bisa membuatmu memprovokasi Istana Naga. Kubilang, kau takkan bisa lolos dari tanggung jawab ini. Bawakan titah Dewa Perangku. Orang ini di perjamuan kenaikan tahta Raja Naga yang baru telah mengubah nomor telepon Raja Naga, menyamar sebagai Raja Naga baru dan mengganggu acara. Tidak menunjukkan rasa hormat terhadap aturan. Yang Wanning dari keluarga Xiangjing Xiang melindungi mereka yang menyinggung Istana Naga dan bersekongkol dengan orang lain untuk menyinggung Raja Naga yang sebenarnya. Mulai saat ini tangkap keduanya dan kirim mereka ke penjara Istana Naga. Pada saat yang sama atas namaku, jatuhkan sanksi pada keluarga Xiangjing Xiang. Ya, Xiang Wanning, inilah harga dari kesombonganmu. Hari ini bukan hanya kau yang akan ditangkap oleh Istana Naga. Seluruh keluarga Xiang akan sangat menderita. Sekarang tangkap mereka. Cukup, Dewa Perang Provinsi Naga. Aku pernah mendengar guruku menyebutmu lebih dari sekali. Semua orang memanggilmu burung pipit naga Xia Agung. Lindungi negara dan pastikan keamanannya. Aku tidak pernah menyangka kau sebodoh ini. Masalah sesederhana ini, kau bahkan tak bisa membedakan? Apa yang kau katakan? Kau buta seperti kelelawar. Kau bahkan tidak bisa membedakan hal sesederhana ini. Bagaimana mungkin kau menjunjung nama besar Xia Agung Naga Pipit? Kau cari mati. Aku cari matu, naga pipit kecil. Buka matamu dan lihat jelas siapa aku sebenarnya. The film was translated and Ini adalah tanda narrated naga by darah merah media. tua. Siapa kau sebenarnya? Tanda naga darah merah tua. Jadi inilah tanda naga darah merah tua yang legendaris. Legenda mengatakan bahwa hanya setiap generasi Raja Naga yang memiliki tanda naga darah merah tua. Dia benar-benar memilikinya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kau memiliki tanda naga darah merah tua? Tanda naga darah merah tua ini hanya bisa dimiliki oleh penguasa Istana Naga. Makhluk macam apa kau ini? Hingga layak memiliki tanda naga darah merah tua? Palsu. Ini pasti palsu. Bagaimana kau bisa memiliki tanda naga darah merah tua? Ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh Raja Naga Istana Naga yang berurutan. Tentu saja aku memilikinya, karena aku adalah tamu kehormatan dari perjamuan penyambutan naga hari ini. Naga baru yang kau bicarakan. Kau naga yang baru? Kau bohong. Bagaimana mungkin kau naga baru? Tuan Naga Sparrow, jangan percaya dia. Bagaimana mungkin dia naga yang baru? Benar, Dewa Perang Provinsi Naga. Dia sama sekali tidak mungkin naga yang baru. Kami telah menyelidiki seluruh hidupnya. Silakan lihat. Dia hanyalah seorang gudik dari pegunungan. Yang disebut gurunya hanyalah seorang penipu.
20 tahun yang lalu, dia menipu 12 keluarga untuk menandatangani kontrak pernikahan dengan Lin Yang. Orang seperti dia tidak mungkin menjadi naga yang baru. Menurutku apa yang disebut tanda naga darah merah tua ini kemungkinan besar palsu. Stiker tato yang dibeli dari tempat tato. Dia hanya berakting. Benar Dewa Perang Provinsi Naga. Jangan tertipu oleh anak ini. Pikiran anak ini penuh tipu daya. Yang dia pikirkan hanyalah menipu dan mengelabui. Ya. Aku bisa bersaksi untuk itu. Anak ini bahkan berkata bahwa jika ke-12 keluarga Shou Kamil memutuskan pertunangan dengannya, kita akan ditimpa azab ilahi dan keluarga kita akan hancur. Di mana azab ilahi di dunia ini? Ini jelas skema yang dia buat dengan keluarga Shang. Setiap kata dari mulutnya, ya, tidak bisa dipercaya. Setiap kata yang keluar dari mulut anak ini tidak layak dipercaya. Tuan Naga Sparrow mohon cermati dengan bijak. Dewa Perang Provinsi Naga mohon nilai dengan bijak. Asal-usul seperti itu memang tidak tampak seperti naga sejati. Aku hanya akan memperingatkanmu sekali. Tidak menghormati istana naga dan berspekulasi tentang naga baru adalah pelanggaran berat. Tetapi setelah naga baru naik tahta, kau mungkin diselamatkan oleh amnesti umum. Tapi menyamar sebagai naga baru adalah kejahatan keji yang dapat dihukum dengan pemusnahan seluruh keluargamu. Bukan hanya kau, tetapi bahkan keluarga Shang yang menipumu juga akan terlibat. Lin yang berhentilah ceroboh. Bahkan jika kau dijebloskan ke penjara kuil naga, saya punya cara untuk menyelamatkanmu. Tapi jika kau menyamar sebagai naga baru, itu adalah pelanggaran berat. Bahkan kami tidak dapat menyelamatkanmu saat itu. Aku menghargai kebaikan Nona Shang, tapi apa yang telah Lin Yang katakan adalah kebenaran. Naga baru yang kau bicarakan adalah aku. Xiang Waning, jadi ini anak laki-laki cantik yang kau sukai? Bodoh seperti babi. Kau mati-matian berusaha menyelamatkannya. Tapi dia tidak peduli sedikit pun. Dewa Perang Provinsi Naga, keluarga gerbang barat Shangjing, meminta Dewa Perang Provinsi Naga mengeksekusi pengkhianat ini. Keluarga Liu dari Binhai meminta Dewa Perang Provinsi Naga untuk mengeksekusi pengkhianat ini. Keluarga Li dari Zichen meminta Dewa Perang Provinsi Naga mengeksekusi pengkhianat ini. Keluarga Xiao dari Chouchen meminta Dewa Perang Provinsi Naga mengeksekusi pengkhianat ini. Keluarga Wang dari Mauchen meminta Dewa Perang Provinsi Naga mengeksekusi pengkhianat ini. Keluarga Gu dari Chenchan, keluarga Hu dari Yinchan, dan keluarga Cuku meminta Dewa Perang Provinsi Naga mengeksekusi pengkhianat ini. Lin yang tundukkan kepalamu. Jika ini terus berlanjut, saya benar-benar tidak akan bisa menyelamatkanmu. Karena kau telah memilih Lin Yang. Kau harus percaya padanya. Saya juga ingin mempercayainya. Tetapi berhenti keras kepala. Kau tidak bisa menyelamatkannya hari ini. Dewa Perang Provinsi Naga, ada sesuatu yang belum aku katakan padamu. Anak ini sebenarnya menghancurkan patung pengunci naga dan menyentuh kuali naga. Itu kejahatan keji. Apa kau tahu? Hanya naga baru yang bisa menyentuh kuali naga. Itu berisi pembuluh darah naga. Keberuntungan negara. Dia memang menyentuh kuali naga. Kita semua bisa bersaksi. Kita semua bisa bersaksi. Dewa Perang Provinsi Naga, tangkap dia. Lancang. Kau berani mengacaukan kuali naga? Benar-benar menakjubkan, sungguh menakjubkan. Dewa Perang Pelindung Kuil Naga yang terhormat. Begitu bodoh. Sepenuhnya dipermainkan. Sungguh bodoh. Bagaimana kau bisa menjadi Dewa Perang Pelindung Kuil Naga? Diam, aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan lambang naga merah tua palsu itu. Tapi biar ku bilang, kuil naga tidak bisa dihina. Orang ini menyamar sebagai naga baru, tidak menghormati Dewa Perang. Tangkap dia. Kalian orang bodoh yang buta. Sekarang aku akan menunjukkan pada kalian siapa aku sebenarnya. Aku berdiri di sini hari ini. Dan yang kalian inginkan hanyalah menindasku untuk menginjak-injakku. Jiang Haoji dalam kebodohannya merusak patung pengunci naga. Dan kau memutarbalikkan kebenaran, membalikkan benar dan salah, menempatkan tuduhan tak berdasar ini kepadaku, merusak patung pengunci naga, mencemari kuali naga suci. Aku Lin yang tidak peduli. Hari ini aku akan menunjukkan pada kalian semua dengan jelas siapa penguasa sejati kuali naga suci ini. Kuali naga beratnya sama seperti gunung dan lautan. Hanya naga baru yang bisa mengangkatnya. Itu, kata-katamu yang keterlaluan, telah membuat kuali naga ilahi marah. Tekanan yang begitu kuat, kuali ilahi telah disegel selama 20 tahun, mengumpulkan kekuatan selama 20 tahun. Sekarang setelah muncul, ia telah menembus belenggunya, dan mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya dengan mendekatinya, membawa kekuatan penindas dari sejuta tentara. Bahkan aku tidak bisa bergerak maju 1 inci pun. Dia benar-benar dapat menahan tekanan luar biasa dari kuali naga dan bergerak maju. Mungkinkah aku salah menilainya? Apakah dia benar-benar naga baru kuil naga? Jangan lanjutkan. Kuali naga ilahi adalah artefak tertinggi kuil naga. Berisi kekuatan semua raja naga masa lalu. Bahkan Dewa Perang akan mati jika dia mendekatinya. Jika kau terus maju, kau akan mati. Bahkan Dewa Perang pasti akan mati saat ini. Tapi aku adalah Raja Naga. Kuali ini tidak bisa menahanku. Dia benar-benar menyentuh kuali naga yang diaktifkan.
Kuasai hadiah yang kau tinggalkan untukku. Aku terima. Hancurkan untukku. Upacara penyegelan Kuali Naga. 3 dentang berkabung untuk mantan tuan. Kuali Naga Ilahi memutuskan ikatannya dengan mantan naga dan mengakui naga baru sebagai tuannya. Dia benar-benar naga baru generasi ini. Dentang kedua. Mustahil. Dia sama sekali tidak mungkin menjadi naga baru kuil naga. Dia pasti tidak akan bisa melepaskan diri dari rantai pengunci naga ketiga. Dentang ketiga. Ratu Eropa Timur. Naga baru dari timur telah muncul. Saat kuali naga muncul, kekuasaan kekaisaran jatuh. Kaisar King Yuan, penguasa Asia Agung. 3 dentang untuk yang lama. Naga baru kuil naga. Jika kau benar-benar diizinkan untuk muncul. Lalu apa aku Kaisar King Yuan? Dia benar-benar mengangkat kuali naga dan membuka 3 kunci naga. Kuali naga mengakui tuannya. Naga baru kita telah muncul. Provinsi Naga pantas mati, beri hormat kepada naga sejati. Beri hormat kepada naga sejati. Naga baru, kencan buta saya. Saya benar-benar menemukan naga baru kuil naga. Ini tidak mungkin benar. Tidak, mustahil. Ini mustahil. Sekarang kalian semua tahu kontrak pernikahan yang kalian semua batalkan. Betapa hebatnya kesempatan itu. Beri hormat kepada naga baru. Beri hormat kepada naga baru. Dia benar-benar naga yang baru. Kontrak pernikahan yang aku robek sebelumnya. Apa artinya sekarang? Tidak heran, hukuman surga sudah dekat. Liu Ruyan, ini semua salahmu. Sialan kau. Lin Yang, aku salah. Lin Yang, maafkan aku. Ini semua salahku. Tolong maafkan aku. Jika 12 keluarga tidak memiliki perlindungan dari kontrak pernikahan, kita bukan apa-apa. Kami mohon pengampunan Tuan Kuil. Kami mohon Tuan Naga untuk menarik hukuman surgawi. Sekelompok kekasih. Begitu polos. Percaya kata-kata orang tidak berguna ini. Dia naga baru yang berdarah. Dia bersekongkol dengan keluarga Shang. Bagian dari skema mereka. Simen Jiaozu, kau berani mempertanyakan pangeran naga baru? Apa kau mencari kematian? Aku. Tangkap dia. Lepaskan aku. Saudaraku adalah Ziman Changfeng, Raja Zia Barat yang agung. Pelindung naga. Dia juga bertindak sebagai tuan istana naga. Kau berani menyentuhku? Kau akan menyesalinya. Bahkan jika Simen Changfeng sendiri ada di sini, dia tidak akan berani tidak menghormati Raja Naga. Bajingan sialan itu. Namun kau tertipu oleh bocah kecil ini. Saat kebenaran terungkap, kau akan membayar kebodohanmu. Bayar harganya. The film was Kebenaran, translated Simen and Saosu, narrated by kau masih M berpegang Media. teguh pada hayalan ini. Hayalan? Kau naga palsu. Mengapa aku harus menyerah? Aku akan memberitahumu ini. Kau mungkin bisa membodohi semua orang, tapi kau tidak bisa membodohiku. Syarat, orang kurang ajar yang tidak sopan ini. Lemparkan dia ke penjara bawah tanah. Ya, tunggu. Simen Changfeng. Tunggu. Jangan bergerak. Omong kosong. Berpura-pura menjadi Raja Naga. Kau bahkan berani mengingini tahta Raja Naga. Kakak, akhirnya kau di sini. Mereka menyamar sebagai naga baru. Cepat beritahu Kaisar untuk mengeksekusi pengkhianat ini. Jangan khawatir. Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa meniru naga baru. Apa maksudmu? Apa maksudku? Kau bertanya apa maksudku? Xia Agung mendirikan Kuali Naga. Dan hanya satu orang yang boleh menyentuhnya. Pesta penyambutan naga hari ini dimaksudkan untuk menyambut kenaikan naga baru. Namun seseorang berani meniru naga baru. Mencoba merebut tahta Raja Naga. Katakan padaku, apa yang harus dilakukan? Hukuman mati tentu saja. Apakah ada di antara kalian yang mengenalinya? Aku tidak. Aku tidak pernah menyangka pelindung naga sendiri yang akan datang. Pelindung naga adalah orang kepercayaan Kaisar. Aku tidak mengenalnya. Aku juga tidak tahu. Bagaimana denganmu Liu Wanyo? Jika kau masih memiliki rasa terima kasih kepada keluarga Liu, jangan bicara sembarangan. Aku mengenalnya. 20 tahun yang lalu, jika aku ingat dengan benar, 20 tahun yang lalu keluargamu Liu berada di pusat kota. Hanya seorang buruh. Sekarang, kau bicara dengan begitu The yakin. film was translated Liu and Wanyo, narrated pelindung by naga M ada di Media. sini.
Dan kau masih membelanya? Kakak, jika aku mencintainya, aku tidak peduli dengan semua ini. Sudah kubilang kau tidak akan menikah dengannya. Aku akan. Baiklah, aku mengakuinya. Bayar harganya. Tapi situasinya berbeda sekarang. Apa bedanya? Pelindung naga pengawal pribadi raja. Keluarga Simen memiliki kemampuan perburuan surgawi. Tidak peduli seberapa kuat Lin Yang. Bahkan jika gurunya memiliki kemampuan untuk memilih dan membeli. Setelah melihat pelindung naga, dia harus berlutut. Aku tidak menyalahkanmu. Aku tahu kau mengejar cinta sejati. Tapi keluarga Liu membesarkan dan merawatmu. Begitu banyak nyawa keluarga Liu. Di matamu seperti rumput liar. Pelindung naga, putriku kurang pengetahuan. Tolong, Ayah, giliranmu. apa? Apa kau mengenalnya? Pelindung naga, karena kau membawa pedang perburuan surgawi, kau harus menegakkan hukum secara tidak memihak. Mungkinkah mengenal seseorang, juga menjamin hukuman? Xiang Wanning, apa kau takut sekarang? Aku akan bertanya sekali lagi. Apa kau mengenalnya? Pelindung naga, saya mengakui status muliamu, tetapi kerajaan naga yang luas, bukanlah tanah tanpa hukum. Kau jelas-jelas menyelesaikan dendam pribadi. Aku akan bertanya untuk terakhir kalinya. Xiang Wanning, apa kau dan Lin yang tidak saling kenal? Apa kau benar-benar akan melakukan ini untuknya dan mempertaruhkan nyawamu sendiri? Saya mengenalnya. Jika kau punya nyali bunuh aku, keluarga Xiang saya, meskipun tidak cukup kuat untuk membalaskan dendam saya, tetapi keluarga Xiang saya cukup terkenal di Shangjing. Saya tidak akan mati sia-sia. Keluarga Xiang akan melapor ke kota kekaisaran. Akan melapor ke kota kekaisaran. Keluargamu Xiang tidak akan punya kesempatan. Hari ini, aku akan memberitahu kalian berdua perempuan bodoh. Harga dari menyinggung istana kekaisaran. Lanjut. Beraninya kau menyentuh pedang pemberian kaisar. Pedang pemberian kaisar. Pedang ini disebut pelindung naga kan? Aku tidak menyangka orang udik sepertimu benar-benar tahu tentang pelindung naga. Setelah melihat pedang ini, ruang makan. Jika aku ingat dengan benar, pedang ini awalnya tidak disebut pelindung naga. Bagaimana kau tahu? 20 tahun yang lalu, ini hanyalah sebuah pedang biasa. Itu karena guruku yang memegangnya pernah melancarkan serangan yang melindungi naga sejati. Oleh karena itu, pedang ini disebut pelindung naga. Lin Yang, aku seharusnya benar-benar memasukkan telur ke dalam kepalamu dan melihat apakah air mendidih di otakmu. Bisa memasaknya. Lin Yang, aku akui kau punya sedikit keahlian. Aku juga mengakui gurumu dapat meramalkan langit dan kekuatannya melampaui The seorang film was Grandmaster. translated and Tapi ini adalah narrated by kerajaan M naga. Media. Grandmaster seperti awan banyak. Para ahli ada di mana-mana. Gurumu hanyalah seorang yang lama. Apa katamu? Kubilang, gurumu hanyalah orang kuat yang lemah. Lin Yang, kau berani sekali. Saudara, bocah ini mempermalukan kehormatan bangsa kita. Dia sama sekali tidak bisa dimaafkan. Jangan khawatir, di dalam wilayah kekuasaanku, tidak ada yang bisa menghina pedang penjaga naga. Apalagi, menghina kaisar. Karena kau bilang, gurumu pernah menyelamatkan Raja Naga dengan pedang ini. Aku ingin melihat. Nah hari ini, aku benar-benar ingin mencobanya. Apa kau benar-benar punya kekuatan untuk melindungi harta nasional? Lin Yang, kau menggertakkan? Sekarang warna aslimu akhirnya akan terungkap. Penjaga naga, jangan takut-takuti dia. Posisimu yang terhormat sebagai penjaga naga bukanlah sesuatu yang bisa disentuhnya. Jangan. Mencoba diperbolehkan, tapi kau tidak memenuhi syarat untuk menguji reputasi guruku. Lin Yang, reputasi gurumu di depan pengawal naga. Gurumu tak ada artinya. Gurumu, reputasi apa yang mungkin dimilikinya? Benar, apalagi seorang Tao dari Gunung Chanbai. Bahkan jika naga sungguhan turun dari Gunung Chanbai, ia harus menundukkan kepalanya. Tao sialan, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan penjaga naga? Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Ini bahkan bukan pertandingan. Lin Yang, kenapa kau belum berlutut dan minta maaf? Berapa lama kau akan terus berpura-pura? Kurasa, dia sedang menunggu saudaraku untuk menggali makam gurunya dan meninggalkan mayatnya di hutan belantara. Jadi, kau adalah murid dari Tao dari Gunung Chanbai itu. Pengawal naga, pernahkah kau mendengar nama Taois itu? Ruyan, apa status penjaga naga? Bagaimana mungkin dia pernah mendengar tentang nama Tao yang tidak terkenal? Aku memang pernah mendengar nama Tao dari Gunung Chanbai itu. Karena kau telah mendengar tentang reputasi guruku, kau harus berhenti di situ dan mundur. The film was translated and Lin Yang, narrated by M kau tidak Media. benar-benar percaya. Rumor itu benarkah? Rumor apa? Legenda mengatakan bahwa 20 tahun yang lalu, seekor naga yang sedang tidur jatuh di Gunung Chanbai. Naga yang sedang tidur itu membentang ribuan mil. Satu sapuan cakarnya menciptakan lembah retakan yang besar. Satu hantaman cakarnya menciptakan lubang runtuhan yang besar. Dan daerah di sekitar Gunung Chanbai menjadi tanah tak bertuan. Ada hal seperti itu, lalu bagaimana penyelesaiannya? Legenda mengatakan, seorang Taois tua berpakaian hijau
Berjalan menembus salju malam, manusia dan pedang. Satu pedang membelah langit. Memutuskan urat naga. Ada hal seperti itu? Ya, ada hal seperti itu. Pada saat itu kerajaan naga hampir runtuh. Taois tua itulah yang memilih Kaisar King di saat ini dan mendukung kenaikannya ke tahta. Begitulah cara dia mendapatkan reputasinya saat ini. Tidak mungkin. Tentu saja tidak. Dongeng konyol macam apa ini? Kemakmuran kerajaan naga saat ini. Semua berkat upaya teliti kota kekaisaran. Saudara laki-lakiku benar. Lin Yang, kau percaya omong kosong ini? Kau mungkin juga mengatakan, gurumu adalah seorang abadi. Aku tidak mengambil sedikit pun pujian dari guruku, dan aku tidak akan membiarkan kehormatan dan aib seumur hidup guruku terkubur. Karena kau mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginan Ain Empu. Hari ini aku akan memberimu kesempatan ini. Satu gerakan. Jika kau dapat menahan satu gerakan dariku, aku akan mengakui bahwa gurumu yang payah pantas mendapatkan sedikit pujian. Tepat di aula ini. Jika kau kalah, berlutut dan minta maaf kepada guruku. Lin Yang, apa yang kau bicarakan? Kau berani meminta pelindung alam untuk berlutut? Gila. Benar-benar gila. Jika kau terlalu takut belok kanan, Baiklah. Aku terima. Dan jika aku menang? kau tidak akan. Jika aku menang, aku akan menggantung kepalamu di atas gerbang utama sebagai peringatan untuk semua. Bukankah ini penindasan? Kau adalah pelindung naga yang terhormat. Bukankah itu tugasmu? Untuk bertarung dalam pertempuran, bersaing dengan Lin Yang adalah penindasan murni. Lin Yang, jangan. Lupakan satu gerakan, apapun. Apapun yang bisa ditawarkan Lin Yang. Buktikan saja bahwa guru talisnya yang bau bukanlah sampah selokan. Sebagai pelindung naga, aku berpatroli di bawah mandat surga. Aku harus menjunjung tinggi kekuatan bangsa. Aku bersedia mencoba. Kalau begitu ayo main. Lin Yang, kau. Tidak apa-apa. Lin Yang, apa kau gila? Bahkan jika kau bisa mengangkat kuali, itu hanya kekuatan kasar. Dia membunuh di medan perang. Tatapannya saja bisa membunuh seekor kuda. Apa yang akan kau gunakan untuk melawannya? Kau harus belajar dari Liu Wanye. Apa? Dia percaya padaku. Bagaimana kita akan hidup bersama jika kau seperti ini? Lin Yang, apa yang kau The film bicarakan? was translated Apakah kau ingin kami and bertiga hidup narrated bersama? by M Media. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk menundukkan kepalamu, berlutut dan minta maaf. Dan aku akan membebaskanmu dari tuduhan menentang otoritas kekaisaran. Tapi aku tidak bisa memaafkan ketidakpedulianmu terhadap kontribusi guruku. Sombong. Pedang patah ditempa ulang. Pedang patah ditempa ulang. Pelindung naga. Di atas Grandmaster. Di atas Grandmaster. Di atas Grandmaster adalah Maha Grandmaster. Di seluruh kerajaan naga, ada kurang dari 4 Maha Grandmaster. Aku tidak menyangka pelindung naga menjadi seorang Grandmaster. Keluarga Jiang dari Shonshu bersedia tunduk pada keluarga Zimen. Keluarga Li dari Shonshu bersedia tunduk. Keluarga Liu dari Shonshu bersedia untuk tunduk. Keluarga Xiao dari Shonshu bersedia tunduk. Keluarga Wang dari Melcheng tunduk. Kalian semua pelin-pelan, selalu berubah mengikuti arah angin. Kau diam. Kau kalah. Mustahil. Orang udik ini, bagaimana dia bisa begitu kuat? Anak ini adalah tunangan Liu Ruyan, mungkinkah bahkan pelindung naga. Kau juga bukan tandingannya. Saudara, kau baik-baik saja, aku baik-baik saja. Ayo pergi. Saudara, mengapa kau pergi sekarang? Aku bukan tandingannya. Kenapa pergi? Apa kau lupa taruhan kita? Lin Yang, apa kau tidak keterlaluan? Pelindung naga masih merupakan utusan kerajaan naga. Kau berani membuatnya berlutut dan minta maaf? Taruhan adalah taruhan. Bukankah seharusnya begini? Atau apakah utusan kerajaan naga tidak punya integritas? Seorang utusan yang bermartabat, bagaimana dia bisa berlutut di hadapanmu? Jika kau tidak mau berlutut tidak apa-apa. Kalau begitu menggonggonglah seperti anjing beberapa kali. Biarkan aku mendengarmu menggonggong. Biarkan aku tahu bahwa kau adalah pria yang tidak menepati janjinya. Ini juga bisa dilakukan. Lin Yang, kau berani sekali. Saudaraku ada di Xiangjing. Semua tokoh kuat menundukkan kepala saat melihatnya. Lin Yang, aku akui. Gurumu memang hebat. Guru yang hebat menghasilkan murid yang brilian. Serangan yang baru saja kau lakukan sekilas mengungkapkan keseluruhan gambar. Gurumu sangat kuat. Jauh lebih kuat daripada yang dibayangkan siapapun di sini. Untuk menerima pengakuan utusan, Lin Yang, aku akui, kami salah menilai kau sebelumnya. Di atas level Grandmaster, di kerajaan naga seseorang masih bisa memiliki sisi tajam. Aku menarik kembali apa yang aku katakan sebelumnya. Ruyan bisa menikah denganmu? Lin Yang, Pergi. Kau tidak pantas berbicara denganku. kusarankan kau berhenti selagi bisa. Meskipun gurumu memiliki kemampuan yang menentang surga, dia hanyalah tumpukan tulang sekarang. Benar.
Bahkan dengan kemampuanmu saat ini, tidak peduli seberapa kuat dirimu, apa yang bisa kau lakukan? Yang penting sekarang adalah kekuasaan. Benar, keahlian dapat menghidupi diri sendiri. Uang dapat menopang suatu wilayah. Hanya kekuasaan yang membebaskan. Kekuasaan mendominasi semua arah. Bagaimana kau tahu bahwa aku tidak punya kekuatan? Mungkinkah kau lebih kuat dari utusan kerajaan naga? Lebih kuat. Bagaimana jika aku benar? Lin Yang, kau mengabaikan otoritas negara. Aku ingin melihat seberapa besar kekuatan yang kau miliki. Apakah sesulit itu untuk mengakui keunggulan orang lain? Dengan satu kata dari utusan kerajaan naga, 100.000 Grandmaster, ratakan Xiongqiu dengan tanah. Inilah kekuatan. Inilah kekuatan untuk beristirahat di pangkuan kecantikan. Kekuatan untuk menguasai dunia setelah bangun tidur. Sepertinya kau tidak akan berlutut. Lin Yang, saya mewakili kerajaan naga. Saya tentu saja tidak bisa berlutut kepada siapapun. Kecuali Anda memiliki kekuatan untuk mendominasi dunia. Sayangnya, Anda tidak memilikinya. Secara halus, kau adalah utusan kerajaan naga. Terus terang saja, kau hanyalah anjing kerajaan naga. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Apa kau pikir tangan-tanganku ini tak punya kuasa untuk menguasai dunia? Saya percaya saya telah bertemu banyak orang dalam hidup saya. Jika Anda benar-benar memegang kekuatan seperti itu, mengapa repot-repot berdebat tentang pernikahan dengan 12 keluarga? Aku datang ke sini hanya karena guruku memintaku. Itu hanya membuktikan tuanmu hanyalah orang bodoh yang berpandangan pendek. 12 kota Xiongqiu tidak berarti apa-apa bagi saya. Tidak berarti sama sekali. Bahkan melirik mereka adalah sebuah kesalahan. Begitulah 12 keluarga. Namun Anda bersikeras untuk berpegang teguh padanya. Tunjukkan kekuatanmu. Biarkan aku melihatnya. Nyawamu akan melayang. Uangmu berserakan. Azab ilahi akan datang untuk kekuasaanmu. Beri aku ponselmu. Apa yang kau lakukan? Biar mereka lihat jika aku Lin Yang punya kuasa untuk menguasai dunia. Siapa yang harus dihubungi? Jangan khawatir, berikan saja padaku. Halo, Bibi? Ya, The ya. film was Ini translated aku Lin Yang. and narrated by M Media. Ponselku matikan? Ya, Bibi, aku beritahu kau. Ada sekelompok orang di sini. Bilang aku tak punya uang, tak punya kuasa, dan tak berarti. Mereka merundungku. Ya, dan mereka bahkan menghina guruku. Sangat menyebalkan. Kau tak tahan? Bagus. Baiklah, Bibi. Bibiku akan segera datang. Sebelum dia tiba, kusarankan kau cari tempat untuk bersembunyi. Bibiku punya temperamen yang buruk. Tidak sepertiku. Aku jauh lebih masuk akal. Lin Yang, kau baru saja menggunakan ponsel saya untuk menelpon bibimu. Ya. Jadi, Apa kau bodoh? Bibimu mungkin telah mengatur kencan buta ini dan perjamuan kemunculan kuil naga ini. Tetapi, dia tidak cukup kuat. kenapa dia tidak cukup kuat? Bisakah dia dibandingkan dengan kuil naga dan kerajaan naga? Kupikir kau telah memanggil tokoh penting. Ternyata itu hanya bibimu. Lin Yang, apa kau anak kecil? Apa kau memanggil orang tuamu karena kau kalah? Atau apakah kau melihat visi kakakku yang kuat dan ingin aku bersenang-senang dengan bibimu? Begitukah? Kau benar-benar datang. Lin Yang, orang lain memberi hadiah kepada istri mereka. Kau berbeda. Kau benar-benar memberikannya kepada bibimu. Sosok yang bagus, Lin Yang. Aku tidak menyadari kau memiliki bibi seperti itu. Menurut logika Sang Jin, The film was semakin kaya translated dan semakin and berkuasa, narrated by semakin M baik mereka Media. dirawat. Lin Yang, bibimu memiliki penampilan seperti ini. Tidak sederhana sama sekali. Kau, Enyahlah. Bibi, maafkan saya. Kau memintaku untuk menangani masalah ini. Saya tidak menanganinya dengan baik. Tidak apa-apa. Urusan ini tidak ada hubungannya denganmu. Lin Yang di sisi lain. Untuk masalah sepele dia berani mencariku. Bibi, sakit. Jiang Waning adalah istri yang kucarikan untukmu. Istrimu sendiri. Kau tidak tahu bagaimana melindunginya. Bibi, apa kau lupa? Guruku bilang, jangan biarkan aku bertindak gegabah. Lin Yang, jam berapa sekarang? Tetap gurumu.
Tidak peduli seberapa kuat gurumu, bisakah dia lebih kuat dari pelindung naga Ming? Kau Liu Ruyan? Ya. Kau, ingat, tamparan ini dariku. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. 12 keluarga Zhongzhou. Semuanya telah kau libatkan. Jika bukan karenamu, 12 klan Zhongzhou pasti bisa naik ke puncak. Saat hari mau pergi, monyet menjadi raja. Semua orang di sini hari ini, tapi aku adalah pelindung naga. Benar, pelindung naga ada di sini. Bagaimana giliranmu untuk berbicara? Dia adalah Santa saat ini. Bagaimana mungkin? Lalu Lin Yang, apa identitasnya? Ayah, kau terlalu banyak bicara. Pergi, aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Dia, Bahkan jika Raja Surgawi sendiri datang, di sini, di hadapan pelindung naga, hanya untuk berlutut, aku melihatmu. Kenapa aku tidak menjadi seler untuk pelindung naga? Bibi, kenapa kau tidak menyerah saja? apa kau ingin mati? Sakit. Lin Yang, ini bukan tempat untukmu, untuk membuat masalah. Apakah aku memberimu izin untuk bicara? Kau tidak berhak bicara di sini. Aku sudah bilang, semuanya bisa dinegosiasikan. Jika kau bicara denganku, bibiku kau tahu, punya temperamen yang berapi-api. Sejak dia kecil, tak seorang pun di keluargaku berani memprovokasinya. Beraninya kau memukulku? Berisik, nyah. Menyuruhku pergi. Kau bahkan tidak melihat. Siapa yang berdiri di sampingku? Tuli. Cacat. Kau gila. Lin Yang, Bibi. Aku hanya tahu dia punya temperamen buruk. Tidak menyadari separah ini. Kakak, wanita gila ini mengabaikan hukum kerajaan naga. Dia pantas mati. Barusan kau ingin aku menjadi wanita siapa? Simen Xiao Zui, kau benar-benar kacau kali ini. Kusarankan kau, sebaiknya berlutut di hadapan bibiku sekarang. Jika bibiku berubah pikiran, kau mungkin masih punya kesempatan. Kakak, telingaku sudah dipotong. Kau akan memihakku, Kal. Kal, Kau cukup gila. Kau ingin aku menjadi wanitamu. Surgawi, aku ingin tahu apakah aku pantas. Cukup pantas. Tuan, mengapa Anda tidak bicara? Apakah tuanku menganggapku kurang menarik? Ayo. Tuan sentuh dan lihat. kakak, dia mengabaikan statusmu sebagai utusan. Dia menantang otoritas kekaisaran. Kakak, apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Berlutut. Kakak, dia memotong telingaku. Kau ingin aku berlutut di hadapannya? Memang pelindung naga. Tuan muda Simen, tapi dia saudaramu sendiri. Apakah ini tempatmu berbicara? Menyampaikan kepada pelindung naga, aku hanya... Berlutut. Semua orang dari keluarga Liu berlutut. Jika tidak, mati. Semuanya. Tidak bisakah kau dengar ini? Ada apa dengan pelindung naga? Sepertinya itu benar. Dia benar-benar Santa. Jika kau tidak berlutut sekarang, nanti kau bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berlutut. Pelindung naga, bahkan jika Lin Yang adalah penguasa Ola Naga. Ola Naga hanyalah organisasi sipil dibandingkan dengan kota kekaisaran. Itu bukan apa-apa. Lalu bibinya, apa artinya itu? Pelindung naga, bahkan dengan statusmu, mereka enggan membantu warga sipil. Apakah tidak adil untuk berteriak pelindung naga demi kebaikan bangsa yang lebih besar? Prihatin terhadap dunia, pelindung naga. Jika kau hanya melakukan ini karena kau menyukai wanita ini dan membuat kita semua berlutut, itu sama sekali tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Sama sekali tidak bisa diterima. Kita bisa kalah, kita bisa mati, tapi kita tidak akan pernah terkalahkan. Tidak bisa diterima. Aku tidak mau. Tidak mau. Kusarankan kalian semua berlutut, bibiku. Bahkan jika buruku ada di sini, dia akan menunjukkan rasa hormat padanya. Aku mencemooh, bersembunyi di balik kekuatan orang lain. Kau hanyalah orang udik. Bibimu hanyalah seorang wanita dari desa. Kakak, ada apa di sini? Apakah kau sungguh tak akan membantuku? Membalas dendam apa? Salam. Perawan suci. Apa? Apa? Dia perawan suci. Dia adalah perawan suci. Perawan suci. Tidak mungkin, kota kekaisaran. Meskipun ada 4 pelindung naga, tetapi perawan suci hanya ada 1. Kakak, apa kau keliru? Dia cuma bibin deso. Bagaimana mungkin dia perawan suci? Aku perintahkan kau berlutut. Sungkan. Perawan suci. Aku agak berisik barusan. Aku sudah membungkamnya. Aku minta maaf. Perawan suci. Aku buta. Salam perawan suci. Dia adalah Santa. Perawan suci.
Aku tidak tahu. Ketidaktahuan bukanlah alasan. Ketidaktahuan bukanlah alasan. Terima kasih atas pengertian Anda, perawan suci. Tapi ketika aku menghukum seseorang, terlepas dari kesalahan mereka, jika aku tidak senang, maka mereka bersalah. Perawan suci, ini salah Liu Ruyan. Mohon maafkan aku. Jika permintaan maaf sudah cukup, mengapa kerajaan naga membutuhkan begitu banyak pengurus? Perawan suci, seseorang, tampar dia. Tidak. Aku tidak menginginkan perawan suci. Tampar dia sampai matahari dan bulan bertemu. Bukankah itu berarti menamparnya sampai mati? Perawan suci. Perawan suci. Bibi, saya bahkan tidak tahu bahwa kau tak tertandingi di atas puluhan ribu. Perawan suci, maafkan saya, bukan apa-apa. Identitasku memang rahasia. Mulai sekarang Lin Yang, jika dia mengganggumu, beritahu aku. 12 kota, untuk mencapai status seperti itu, untuk naik begitu cepat, bergantung pada kebaikan hati Tuan Lin Yang. Saat itu, manusia gunung memutuskan nadi naganya sendiri. Kalian semua harus memperlakukannya sebagai harta yang berharga. Membatalkan pertunangan. Beraninya kau? Mohon perawan suci ampuni kami. Mohon ampun Santa. Kota Pusat Zi bersedia menyerahkan seluruh kekayaan dan kekuasaannya. Perawan suci mohon ampuni kami. Kota Pusat Chou bersedia menyerahkan seluruh kekayaan dan kekuasaannya. Perawan suci mohon ampuni kami. Kota Pusat Mao bersedia menyerahkan seluruh kekayaan dan kekuasaannya. Perawan suci mohon ampuni kami. Kota Pusat Chen bersedia menyerahkan seluruh kekayaan dan kekuasaannya. Perawan suci mohon ampuni kami. Kota Shen Pusat bersedia menyerahkan semua kekayaannya. Mohon ampun Santa. Tolong gadis suci ampuni kami. 12 cabang bumi. Perawan suci mohon ampuni kami. Perawan suci mohon ampuni kami. Bibi. Santa. Angkat kepalamu. Bangun. Jingci yang lumayan kelas atas. Kau tidak perlu minta maaf. 20 tahun yang lalu Tuan Lin yang menyelamatkanmu. Dan dia mengatur pernikahan antara kau dan Lin Yang. Keluarga lain iri, khawatir suatu hari Lin Yang, seekor ikan mas berubah menjadi naga. Adapun keluarga Liu, iri dengan kontrak pernikahan ini, mereka diam-diam mengubah tanggal dan waktu lahir. Apa katamu? Bibi, kau tidak bercanda kan? Apakah aku bercanda atau tidak? Kau tanyakan saja pada orang tua ini. Perawan suci, kau sepenuhnya benar. Ayah, apa yang kau bicarakan? Yang bertunangan dengan Lin Yang, awalnya adalah Liu Wanyu. Akulah orangnya. Melihat Liu Wanyu, mereka mengubah tanggal dan waktu lahir menjadi milikmu dan mengadopsinya. Keberuntungan besar keluarga Liu kita. Sebuah peluang luar biasa. Hancur di tanganmu. Tak heran, sumpah darah yang ditetapkan oleh guruku seharusnya tidak salah. Jadi Liu Ruyan adalah pengganti dan bahkan menghasut 12 keluarga untuk memutuskan pertunangan. Liu Ruyan, ini semua salahmu. Jika bukan karena hasutanmu, bagaimana mungkin kami memutuskan pertunangan? Jeti, aku bukanlah orang The yang film was ditunangkan. translated Orang yang selalu and kuanggap narrated rendah. by M Media. Statusnya sangat tinggi. Jeti, dialah orangnya. Tak bisa kuharapkan. Aku menentang hukuman surga, mengabaikan tabu, dan merugikan tidak hanya diriku sendiri, tetapi juga orang lain. Bibi, dia adalah tunangan Lin Yang. Pertunangannya belum putus. Lalu bagaimana denganku? Kau Lin Yang. Lin Yang, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Lakukan bersama. Perayaan besar, upacara yang meriah. Kau. 12 kota membatalkan pertunangan karena pandangan pendek dan prasangka mereka. Selama 20 tahun, mereka datang dengan tangan kosong dan pergi dengan tangan kosong. Lin Yang, mengenai masalah hari ini, ikut aku untuk memberi hormat kepada tuanmu. Bibi, memberi hormat kepada guruku, ini bukan waktu yang tepat. Kau orang yang menyebalkan, apa yang kau katakan? Karena masih ada seseorang yang belum memenuhi janji 20 tahun. Lin Yang, janji apa lagi yang ada? Tidak ada janji. Kau sudah berakting hari ini. Dan kau sudah berduka dengan bibimu di sini, di seluruh kerajaan naga. Siapa yang berani menolakmu? Ya, Lin Yang, apalagi yang ingin kau lakukan? Lin Yang, 12 keluarga telah menerima hukuman yang pantas mereka terima. Mudah membangun gedung tinggi, tapi sulit melihatnya runtuh. Mulai sekarang 12 keluarga pasti akan hidup yang lebih buruk dari kematian. 12 keluarga melanggar kontrak. Aku Lin Yang bisa melupakannya sambil tertawa. Tapi ada satu orang yang seharusnya tidak melanggar kontrak. Tapi ada satu orang. Aku. Lin Yang, apa yang kau coba katakan?
20 tahun yang lalu guruku, sendirian dengan satu pedang, turun dari Gunung Chambai. Secara kebetulan dia bertemu. Hanya 12 keluarga. Selain ke-12 keluarga, siapa lagi yang mungkin? Ada orang lain. Orang yang memegang kekuasaan kekaisaran. Apa? Memegang kekuasaan kekaisaran? Lin yang ngomong kosong, apa yang kau bicarakan? Aku turun gunung hari ini untuk mencari keadilan. Lin Yang, apa kau bicara tentang yang di istana bawah tanah, Kaisar Qin? Tepat sekali. Lancang. Beraninya kau bicara tentang Kaisar Qin? Kurang aja. Lin Yang, beritahu Bibi, kau hanya bicara omong kosong kan? Saat kau pergi ke Gunung Changbai, berapa usiamu? 20 tahun yang lalu, saat gurumu meninggal. Kau tidak tahu semua ini. Bibi, apakah aku tahu atau tidak itu tidak penting. Tapi mandat surga ini tidak bisa dilawan. Atas mandat surga, umur panjang dan kemakmuran abadi. Mengenakan jubah kuning, pengkhianatan. Ini pengkhianatan. Dia memberontak. Pengkhianatan. Pengkhianatan. Awalnya kupikir kau menghubungkan perkembangan 12 kota dengan tuanmu. Mengklaim mandat surga. Sudah keterlaluan. Tapi aku tak pernah membayangkan. Keberanianmu tak terbatas. Kau berani memakai jubah naga dan mencoba memberontak? Lin Yang, kau sama sekali tidak boleh bicara omong kosong seperti itu. Kalau tidak, bahkan jika gurumu sudah mati, dia akan terkena imbasnya. Bibi, kau harus pergi. Aku tidak ingin melibatkanmu dalam masalah ini. Selama bertahun-tahun ini, aku telah berkultivasi di Gunung Chambai, dan aku telah lama memahami rahasia surga. Jika aku tidak mengetahui rahasianya, masalah ini akan tetap terkubur. Lancang. Apa kau bilang kalau tak tertandingi, terbaik di bawah langit? Posisi Kaisar Qin yang abadi juga diberikan oleh tuanmu? Tepat sekali. 20 tahun yang lalu guruku mengizinkannya bertindak sebagai wali. 20 tahun kemudian, dia harus mengembalikannya. Kau cari mati, pengkhianat, mati, balikan kekuatan surgawi. Bahkan jika itu berarti aku mempertaruhkan segalanya hari ini, aku akan binasa bersamamu, kehancuran bersama. Beraninya kau. Perawan suci, Kaisar Qin memberimu posisi kedua setelahnya, posisi di atas semua orang. Hari ini Kaisar Qin dihina, dan kau berani berpangku tangan? Lin Yang, lari. Kau tidak bisa. Salam yang mulia. Salam yang mulia. The film was translated and narrated by M. Media. Ada apa Kaisar Qin? Kenapa kau di sini? Bawahanmu telah mengecewakanmu. Kekuatanku tidak cukup. Aku mengundang Kaisar Qin beristirahat. Masalah ini akan segera diselesaikan. Apa kau tahu kesalahanmu? Saya bersedia. Lin Yang bicara tanpa berpikir. Mohon Kaisar Qin ingat pengabdian saya dan semua yang telah saya korbankan untuk mengampuni nyawanya. Kau keponakan Santa Kau? Bodoh lancang. Kaisar Qin datang sendiri. Namun kau berani tetap duduk, sama sekali tak bergerak. Kursi ini terlalu kecil. Dan kehadiran Kaisar Qin terlalu agung. Aku tak pantas untuk mempersilakan Kaisar Qin merendahkan diri ke tempat ini. Pada akhirnya, kau tidak menunjukkan rasa hormat kepada Kaisar Qin. Keponakan Kaisar Qin, kau masih menolak untuk membiarkan. Lin Yang bergerak. Lin Yang bangun. Jangan biarkan Kaisar Xing menunggu. Lin Yang cepat bangun. Tidak perlu. Sebagai Kaisar Qin, aku tak akan mempermasalahkan hal sepele seperti ini. Yang mulia memang bermurah hati. Tapi apa? Dia tidak duduk lagi. Kalau begitu tak perlu duduk. Sekarang mari kita mulai. mulai apa? Kita akan mulai sekarang dengan pengakuan jujur untuk keringanan hukuman. Aku membiarkanmu duduk di sini karena meskipun kau masih muda, kau telah mencapai ranah Grandmaster. Kau bicara soal keringanan untukku? Beraninya kau? Lin Yang, kau menggunakan wewenang tak penting seperti dekret kerajaan. Yang mulia, pelindung naga meminta izin untuk mengeksekusi Lin Yang, serta saintis yang melindunginya. Aku melihat sebuah anomali di Xuanzhou dan langsung berpikir, pelindung naga pasti telah dikalahkan. Aku juga menduga bahwa seorang individu yang kuat pasti telah muncul dari Xuanzhou, tapi aku tak pernah menyangka itu adalah seorang pemuda. Dan aku tentu tak menyangka pemuda ini begitu sombong. Teruslah mengarang, aku mendengarkan. Lin Yang, jangan kira apresiasiku terhadap bakat memberimu hak untuk bertindak sesukamu. Betapa lucunya, lanjutkan, teruskan karanganmu. Pelindung naga, ya. Ada apa? Saintas.
Apa kau akan membela pemberontak pengkhianat ini? Belah tanda tanya. Melawan prinsip surgawi, menantang otoritas. Ini adalah kejahatan yang dapat dihukum dengan pemusnahan 9 generasi. Saya memohon kepada Kaisar Qing, mengingat pengabdian saya kepada kerajaan naga, dan semua yang telah saya korbankan, untuk mengizinkan saya berunding dengannya. Lin yang berdiri. Bibi, aku tidak bisa menurut tekadku. Terlalu kuat hari ini. Jika kau tidak berdiri, konsekuensinya tidak hanya akan menimpa kita, tetapi juga pada Liu Wanyu, Zhang Waning, dan bahkan puluhan ribu nyawa di keluarga Xiang. Jika aku berdiri, itu akan membahayakan seluruh penduduk kerajaan naga. Ini salahku karena mengasingkanmu di pegunungan, membiarkanmu menguasai keterampilan. Saya juga menduga bahwa Lin yang telah sangat menyinggungmu, Song Yanlah yang kurang disiplin. Hamba mohon Kaisar Qing, hukum mati hamba, nyawa ganti nyawa. Individu yang menarik. Aku belum pernah bertemu sebelumnya. Hari ini aku bertekad untuk melihat apa yang dia ingin lakukan. Guruku pernah membuat sumpah darah. Jika peserta sumpah darah setelah 20 tahun memenuhi perjanjian, mereka secara alami akan naik ke alam yang lebih tinggi dan memasuki jalur abadi Gunung Changbai. Bagaimana jika dia tidak menghormati sumpah darat? 1. Gao terungkap. 2. Kekuatan tercerai-berai. Menarik. Dan yang ketiga, Orang binasa. Do terungkap. Kekuatan tercerai-berai. Orang binasa. Bagus, bagus, bagus. Aku ingin menyaksikan. Apakah sumpah darah ini, azab ilahi ini, benar-benar sekuat itu? Lin yang kau benar-benar gila dalam hal kekuasaan di kerajaan naga. Siapa yang bisa menandingi Kaisar Qin? Bahkan, bibimu yang sombong itu, di hadapan Kaisar Qin, hanyalah seorang kesayangan. Harus kuakui. Imajinasimu sungguh kaya. Maksudmu, azab ilahi 12 klan tidak menargetkan mereka. Hanya aku? 12 kota tidak memerlukan campur tangan surga. Aku mengerti, tapi kau tidak tahu bahwa di antara 4 Grandmaster Kerajaan Naga, aku adalah salah satunya. Apa yang kau miliki untuk melawan aku? Untuk berurusan denganmu, aku bahkan tidak perlu mengangkat jari. Lalu bagaimana? Kau akan menghilangkannya? Menyebabkan kematianku? Aku akan menanyakan satu hal. Sumpah darah dari 20 tahun yang lalu. Akankah kau menghormatinya hari ini? Aku akan mengembalikan garis keturunan kekaisaran ke Gunung Changbai setelah 20 tahun dan mengatasi kesengsaraan surgawi. Aku akan kembali untuk merebut kembali The film was kekuasaan, translated dan selama waktu and ini, narrated kau akan by memegang M kekuasaan Media. kekaisaran menggantikanku. Dimengerti. Ingat, ketika saatnya tiba, kau harus rajin membantunya. Jika kau melanggar sumpah darah, langit akan menjadi musuh terbesarmu. Sumpah darah apa? Aku tidak tahu. Lin Yang, hentikan kegilaan ini. Kaisar Qin, sudahkah kau pertimbangkan ini dengan cermat? Apa yang perlu dipertimbangkan? Selama 20 tahun terakhir, aku telah tekun dan bekerja tanpa lelah untuk rakyat. Bagaimana kau bisa mengabaikannya? Hanya dengan kata-kata, hari ini, aku akan melaksanakan satu tugas terakhir, dan itu adalah untuk membersihkan rakyat dari ancaman ini. Lin Yang lari, aku akan melindungimu. Mustahil. Dengan kultivasiku, sebagai Grandmaster terkemuka, aku bahkan tak bisa menggoresmu. Bukannya kau tak bisa melukaiku, tapi kultivasimu sudah menghilang. Mustahil. Mungkinkah benar-benar ada pembalasan ilahi? Lin Yang, sumpah darah yang dibuat gurumu bertahun-tahun lalu. Apa itu? Orang yang sekarat. Biarkan dia bertindak sebagai wali. Kurang ajar kau. Kultivasiku belum menghilang. Bahkan jika kultivasiku telah menghilang, kerajaan nagaku masih memiliki 100.000 Grandmaster dengan satu perintah. Mereka bisa memotongmu berkeping-keping, hancur berkeping-keping. Oh ya, 20 tahun yang lalu kau menghormati sumpah darah, dan begitulah caramu mendapatkan kekuatan untuk mengendalikan dunia, untuk menutupi langit dengan satu tangan. Dan sekarang, kau melanggar sumpah darah, kau melanggar guruku. Dengan memutuskan meridian duanya, kau bisa coba. Tanpa meridian dewa guruku untuk membantumu. Kau pikir kau ini apa? Kurang ajar. Ayo. Beritahu pengawal naga untuk melenyapkannya. Pengawal naga telah tiba. Lin Yan, apakah kamu mendengarnya? Di dalam kerajaan naga, pengawal naga ada di mana-mana. Dengan perintah Kaisar Qin, kau bahkan tak akan menemukan mayatmu sendiri. Kenapa kau sendirian? Melapor kepada Kaisar Qin ada urusan mendesak. Urusan mendesak apa? Yang bisa lebih penting daripada penumpasanku terhadap para pengkhianat pemberontak ini? Melaporkan kepada Kaisar Qin. Perbatasan utara dalam bahaya. 100.000 dewa perang perbatasan telah gugur. Apa? Yang mulia. Kaisar Qin,
Perbatasan anggur telah jatuh. Mustahil. Ditawan. Apa? Lapor. Melapor kepada Kaisar Qin. Selatan telah jatuh. Tidak ada yang selamat. Apa? Lapor. Ada kabar baik kali ini, Kal? Perbatasan timur. Tidak ada pertempuran, Kal? Tidak ada pertempuran, itu kabar baik. Melapor kepada Kaisar Qin. Tsunami telah melanda Kepulauan Timur. Mereka telah tenggelam. Tenggelam ke dasar laut. Dinasti runtuh. Semua hilang. Mustahil, mustahil. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Kau sendiri menentang takdir. Dan tak terhitung orang menderita bersamamu. Hari ini kekuasaanmu sebagai wali hanyalah sekadar nama. 20 tahun yang lalu, guruku benar-benar buta. Memilih orang sepertimu. Lin Yang, takdir sialan apa? Aku hanya percaya pada... Aku mengendalikan takdirku. Bukan surga. Dao telah rusak. Kekuatan telah menghilang. Sekarang, orangnya sudah mati. Kaisar Qing telah mati. Kaisar telah mangkat. Aku tak tahu naga sejati telah turun. Semoga naga sejati memaafkanku. Jeti, kau adalah pewaris sejati kota kekaisaran. 20 tahun yang lalu, gurumu membawamu pergi untuk menghindari kutukan surgawi. Bibi, aku tidak tahu detailnya. Bukankah itu berarti kau menggantikan Kaisar Qing? Lin Yang, aku tahu kau kuat. Tapi aku tidak menyangka, bahkan Kaisar Qing hanya memegang posisi itu untukmu. Hukuman surga akan datang. Aku perlu mengasingkan diri untuk menanggungnya. Tapi tahta Kaisar Qing ini tidak bisa dibiarkan kosong. Mana? Mulai sekarang, kau yang ambil posisi ini. Apa kau gila? Kau memiliki darah kerajaan ibuku. Kau dianggap bagian dari keluarga kerajaan. Tapi aku seorang wanita. Apa salahnya menjadi wanita, bibiku? Kau pasti akan menjadi seorang permaisuri legendaris yang dikenang sepanjang sejarah. Tapi, Tidak ada tapi-tapian. Ini tidak seperti bibi yang kuingat. 20 tahun yang lalu guruku membawaku kembali ke Gunung Chambai karena alasan tertentu. Satu alasan adalah untuk menghindari hukuman surga. Alasan lain terkait dengan hilangnya orang tuaku. 20 tahun yang lalu naga raksasa itu jatuh di Gunung Chambai. Setelah guruku membawaku kembali ke Gunung Chambai, aku punya firasat. Orang tuaku pasti masih hidup. Aku Lin yang harus menemukan mereka.